Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pertemuan kedua untuk mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Di pertemuan yang kedua, kita akan masuk pokok bahasan sistem persediaan untuk permintaan independen dengan model deterministik. Adapun subpokok bahasan yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu terkait dengan definisi, fungsi, permasalahan dan biaya dalam persediaan. Selanjutnya, dipelajari sistem persediaan untuk permintaan independen dengan model deterministik. Ini terdiri dari beberapa model seperti Economic Order Quantity atau disingkat EOQ. Selanjutnya ada EOQ dengan diskon. Selanjutnya juga ada Economic Production Quantity atau EPQ. Dan terakhir EOQ dengan shortage. Di tahap awal, kita perlu memahami apa itu persediaan. Nama lain persediaan bisa juga disebut dengan inventory atau stok. Persediaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan itu bisa berupa barang jadi, barang setengah jadi, suku cadang, ataupun barang yang lain seperti peralatan kantor maupun barang untuk persediaan perawatan, entah itu perawatan mesin ataupun perawatan alat-alat yang dimiliki oleh perusahaan. Persediaan disebut juga sebagai idle resource atau resource yang tidak bergerak. Dan persediaan tentunya mempunyai nilai ekonomi juga, karena persediaan itu terdiri dari barang-barang yang pengadaannya itu juga memerlukan biaya, seperti biaya pembelian. Dan biaya pengelolaan persediaan itu bisa mencapai 25% dari total aset yang dimiliki oleh sebuah industri manufaktur. Sehingga karena nilainya yang cukup tinggi, maka perencanaan persediaan itu menjadi salah satu perhatian dalam industri manufaktur. Selain itu, persediaan juga memegang peranan penting dalam kelancaran proses produksi agar permintaan dari konsumen bisa dipenuhi tepat waktu dan tepat jumlah. Tanpa adanya perencanaan persediaan yang baik, tentunya permintaan konsumen tidak akan bisa dipenuhi dengan baik pula. Ketika akan melakukan perencanaan persediaan, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apakah barang yang akan di stok itu masuk kategori independent demand atau masuk kategori dependent demand. Karena kategori yang berbeda itu akan membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Secara umum, permintaan yang ada di sebuah perusahaan itu bisa dikelompokkan menjadi dua macam. Bisa masuk kategori independent demand dan dependent demand. Kalau independent demand itu merupakan permintaan produk jadi atau spare part yang dijual ke pelanggan. Misalnya kalau di industri air minum kemasan, itu kan ada air minum kemasan dalam ukuran botol 600 ml, dan itu yang dijual ke konsumennya. Sedangkan dependent demand merupakan permintaan barang yang digunakan dalam proses produksi suatu produk. Biasanya, yang masuk kategori dependent demand itu adalah permintaan bahan baku atau komponen penyusun dari produk jadi. Kalau misalkan produk jadinya itu berupa air mineral botol 600 ml, kalau kita breakdown, maka produk jadi tersebut membutuhkan beberapa komponen atau bahan seperti botol dan tutupnya, kemudian label yang ada di botolnya, air, dan kemudian kardus untuk packagingnya. Jadi permintaan bahan penyusunnya
itu jumlahnya tergantung dari berapa banyak produk jadi yang mau dibuat. Dan permintaan bahan penyusunnya itu masuk kategori dependent demand. Untuk lebih jelasnya perbedaan dari dependent demand dan juga independent demand, kita bisa melihat pada ilustrasi gambar berikut ini. Jadi kalau independent demand, jumlah permintaannya bersifat independen, contohnya itu berupa produk jadi atau spare part yang dijual langsung ke konsumen. Untuk menentukan berapa jumlah produk jadi maupun spare part yang dijual ke konsumen, itu bisa dari data historis penjualannya. Contoh lain dari independent demand itu juga bisa berupa barang-barang kebutuhan kantor maupun barang-barang untuk perawatan dan perlengkapan perusahaan. Biasanya, perencanaan persediaannya itu berdasarkan data historis permintaan pada masa lampau. Sedangkan untuk kategori persediaan dependent demand, jumlah barang yang diminta itu tergantung dari seberapa banyak produk yang nantinya membutuhkan barang tersebut. Contohnya ketika akan memproduksi barang jadi, tentunya akan membutuhkan komponen. Jadi komponen penyusun barang jadi, itu jumlahnya tergantung dari seberapa banyak barang jadi yang akan dibuat. Demikian juga, bahan baku itu juga bisa dimasukkan sebagai dependent demand. Karena seberapa banyak bahan baku yang dibutuhkan, itu tergantung dari seberapa banyak barang jadi yang akan diproduksi ataupun seberapa banyak komponen yang akan dibuat. Jadi di dependent demand, nantinya itu juga membutuhkan pendekatan yang berbeda pula untuk membuat perencanaan persediaan yang tepat. Pada kesempatan kali ini, kita masih mempelajari persediaan yang masuk kategori independent demand saja. Kalau untuk persediaan yang kategori dependent demand, nanti akan kita pelajari pada pokok bahasan yang lain, yaitu pada pokok bahasan material requirement planning. Persediaan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu persediaan dalam transportasi. Disebut juga dengan persediaan saluran atau pipeline inventory. Jadi persediaan dalam transportasi ini merupakan persediaan yang dalam proses pengiriman. Dan persediaan tersebut berada pada alat transportasi yang digunakan untuk mengirimkan barang dari supplier ke perusahaan. Selanjutnya, fungsi persediaan itu bisa juga sebagai persediaan siklus. Jadi pada persediaan siklus, persediaan itu terjadi karena jumlah produksinya itu lebih besar daripada permintaan. Kenapa kok produksinya lebih besar? Karena produksinya itu harus memenuhi skala ekonomi produksi. Misalkan ada permintaan dari konsumen sebanyak 8 unit. Selanjutnya, bagian produksi akan merencanakan produksi. Tetapi, ketika jumlah produksinya itu cuma sebanyak 8 sesuai dengan permintaan dari konsumen, kalau dihitung-hitung itu nggak ekonomis, malah justru biayanya terlalu besar. Maka bagian produksi itu menentukan, kalau sekali jalan, itu kalau menurut hitung-hitungan secara ekonomis, maka minimum sekali jalan itu harus berproduksi sebanyak 10. Sehingga ketika berproduksi sebanyak 10,
maka nantinya ada sisa persediaan sebanyak 2 yang tidak dikirimkan ke konsumen karena kelebihan produksi. Sisanya itu disebut sebagai persediaan siklus. Dan itu terjadi karena adanya tuntutan untuk memenuhi skala ekonomi. Selanjutnya ada fungsi persediaan pengaman. Jadi persediaan pengaman itu digunakan untuk jaga-jaga karena adanya ketidakpastian permintaan dan suplai bahan baku. Jadi permintaan dari konsumen itu nggak pasti, kadang-kadang permintaannya itu tinggi, kadang-kadang permintaannya rendah. Demikian juga suplai bahan baku dari supplier itu juga nggak pasti juga. Kadang-kadang barangnya melimpah, kadang-kadang barangnya itu langka. Maka untuk mengamankan persediaan itu memerlukan yang namanya persediaan pengaman. Jadi barang memang sengaja di stok itu untuk jaga-jaga. Selanjutnya ada persediaan antisipasi. Jadi barang itu memang sengaja disimpan untuk mengantisipasi karena pada masa yang akan datang itu akan mengalami lonjakan permintaan, misalkan karena adanya musiman. Contohnya ketika menjelang bulan puasa dan lebaran, itu biasanya permintaan produk sembako atau produk pakaian itu kan mengalami peningkatan. Maka seringkali para penjual ya kan itu melakukan antisipasi dengan menyetok barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen dengan jumlah yang lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya. Dan persediaan tersebut disebut sebagai persediaan antisipasi. Ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dalam perencanaan persediaan. Yang pertama yaitu menentukan berapa jumlah yang harus dipesan dan kapan melakukan pemesanan. Biasanya keputusan untuk menentukan berapa yang dipesan dan kapan memesannya itu diawali dengan mengetahui berapa jumlah permintaannya. Selanjutnya, permasalahan berikutnya yaitu terkait dengan kinerja dari perencanaan persediaan yang telah dilakukan. Nah, ini terkait dengan besarnya investasi yang harus dikeluarkan. Kalau menginginkan persediaan dengan jumlah yang besar, tentunya membutuhkan biaya pembelian yang lebih besar pula. Kemudian, kinerja persediaan itu juga bisa terkait dengan tingkat perputaran barang. Semakin tinggi tingkat perputaran barangnya, itu menjadi semakin baik kinerja persediaannya. Kemudian, kinerja persediaan terkait juga dengan tingkat pemenuhan permintaan pelanggan. Semakin baik memenuhi permintaan pelanggan dan semakin kecil kekurangan yang terjadi, maka kinerja persediaannya itu menjadi semakin baik. Selanjutnya permasalahan berikutnya dalam persediaan yaitu terkait dengan ketepatan waktu dalam penerapan sistem persediaan. Kalau untuk perencanaan persediaan dengan permintaan yang relatif stabil, variasinya nggak banyak, tentunya akan menjadi semakin mudah. Tetapi ketika permintaannya itu semakin meningkat, kemudian berfluktuatif dan tidak stabil, dan variasi produknya itu sangat banyak,
tentunya perencanaan persediaan itu akan menjadi semakin kompleks. Sehingga peranan komputer akan sangat banyak membantu untuk kemudahan dalam perencanaan persediaan. Misalkan untuk mempermudah proses pelacakan kedatangan barang, ataupun mempermudah untuk membuat data yang ada di sistem persediaan itu menjadi lebih akurat. Dalam persediaan, di sini ada 3 komponen biaya yang dipertimbangkan, yaitu ada biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya kekurangan. Kalau biaya pemesanan itu biaya yang keluar ketika melakukan pemesanan, contohnya adalah biaya administrasi, biaya pembelian kertas, maupun biaya transportasi. Kalau biaya setup itu keluar ketika barangnya itu diproduksi sendiri. Biasanya ketika akan memproduksi barang, kan memerlukan setup mesin atau peralatan. Dan setup itu membutuhkan biaya. Selanjutnya ada biaya penyimpanan. Jadi biaya penyimpanan itu bisa terdiri dari beberapa komponen seperti biaya modal, pajak, asuransi, biaya sewa gudang, maupun biaya tenaga kerja di bagian gudangnya. Tapi komponen terbesar dari biaya penyimpanan itu adalah biaya modal. Yang dimaksud dengan biaya modal di sini adalah biaya yang besarnya itu dihitung dari tingkat suku bunga bank, kemudian dikalikan dengan nilai persediaan. Jadi contohnya, ketika kita memiliki barang di gudang dengan nilai sebesar 100 juta, maka sebetulnya kita mempunyai modal yang tidak bergerak sebesar 100 juta. Karena kita memiliki modal yang tidak bergerak, maka misalkan kita berandai-andai ketika barang tersebut dijadikan uang dan uangnya itu disimpan di bank, misalkan disimpan 1 tahun di bank, maka akan mendapatkan bunga misalkan sebesar 5% per tahun atau sebesar 5 juta per tahun. Tapi ketika uang tersebut berupa barang yang ada di gudang, jadinya kita tidak akan mendapatkan bunga bank. Jadi kita menjadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi itu yang dianggap sebagai biaya modal. Biaya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan jika seandainya barang yang disimpan di gudang itu diinvestasikan dalam bentuk investasi yang lainnya. Selanjutnya ada biaya kekurangan. Jadi biaya kekurangan ini muncul karena permintaannya lebih besar daripada persediaan yang dimiliki. Jadi tidak mampu memenuhi permintaan konsumen dari persediaan yang ada. Kalau kita lihat dalam konteks supply chain, mulai dari pemasok, produsen, distributor, pengecer, dan pelanggan, ini tiap-tiap pemain itu bisa menanggung biaya persediaan. Tentunya besarnya biaya persediaan yang ditanggung oleh tiap-tiap pemain itu juga bisa berbeda-beda, tergantung dari seberapa banyak persediaan yang mereka miliki, dan juga tergantung dari seberapa banyak perputaran barang yang terjadi antar pemain dalam supply chain ini. Kalau kita kelompokkan, permasalahan persediaan itu bisa dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu deterministik, probabilistik, dan uncertainty. Kalau deterministik, ini permintaannya diketahui secara pasti. Kemudian permintaannya nilainya tetap dan tidak memiliki variansi. Deterministik ini adalah kondisi yang semuanya serba pasti. Sedangkan kategori probabilistik
Ini fenomena permintaannya itu tidak diketahui secara pasti, tapi masih bisa diprediksi bagaimana pola-polanya. Biasanya pola-polanya itu bisa diwakili oleh distribusi probabilitas, sehingga masih bisa diperkirakan rata-ratanya berapa, variansinya berapa. Dan kalau permasalahan yang lebih sulit lagi, itu adalah permasalahan yang uncertainty. Jadi kalau di uncertainty ini, parameter-parameter dari demand-nya itu tidak diketahui secara lengkap. Pola distribusi permintaannya itu tidak diketahui secara pasti. Dan tentunya kalau pada kondisi ini, itu jauh lebih sulit untuk menentukan berapa jumlah yang harus dipesan dan kapan harus memesannya. Jadi untuk tahap awal terkait dengan persediaan, kita masih mempelajari untuk model yang deterministik. Model awal dari kasus deterministik yaitu economic order quantity. Jadi kalau di economic order quantity itu menentukan berapa jumlah barang yang harus dipesan yang menghasilkan total biaya yang paling minimum. Untuk menentukan berapa jumlah barang yang harus dipesan, tentunya di sini membutuhkan data-data terkait berapa jumlah barang yang diminta dan juga biaya-biaya seperti biaya pemesanan dan juga biaya persediaan. Ini adalah contoh untuk permasalahan deterministik yang nantinya akan diselesaikan dengan menggunakan economic order quantity. Misalkan permintaan produk A selama 1 tahun ke depan itu sebesar 10.000 unit. Kemudian harga pembeliannya itu sebesar 10.000 per unit dan biaya pesannya sebesar 1 juta per sekali pesan dan biaya simpannya sebesar 2.000 per unit per tahun. Permasalahannya adalah bagaimana mengatur pengadaan untuk produk tersebut sehingga total biaya yang dihasilkan itu menjadi paling ekonomis. Tentunya di sini pada awalnya ada beberapa alternatif solusi yang bisa diambil. Kalau tadi permintaannya per tahun itu ada sebanyak 10.000 unit, maka di sini kita bisa menghasilkan sangat banyak alternatif solusi. Mulai dari membeli langsung sekali beli untuk memenuhi permintaan 1 tahun sehingga belinya di sini langsung 10.000 unit. Atau membeli sebanyak 2 kali setahun dengan tiap pembelian sebanyak 5.000 ataupun membeli sebanyak 4 kali dan seterusnya. Jadi cukup banyak alternatif yang bisa diambil. Tiap-tiap alternatif ya kan itu akan menghasilkan total biaya yang berbeda-beda pula. Untuk menghasilkan solusi yang terbaik, maka di sini terlebih dahulu kita harus menentukan kriteria performansinya. Jadi kriteria performansinya di sini diukur dari total biaya persediaannya. Karena ini kasusnya deterministik, permintaannya diketahui secara pasti dan tetap, tidak mengalami perubahan, maka tidak ada risiko kekurangan barang. Sedangkan untuk total biayanya itu merupakan gabungan dari biaya pembelian, biaya pemesanan, dan juga biaya penyimpanan. Ini merupakan ilustrasi salah satu alternatif yang diambil. Misalkan salah satu alternatif yang diambil itu dalam 1 tahun melakukan 4 kali pembelian, di mana tiap kali pembelian itu sebanyak 2.500 unit. Jadi pada awalnya di sini, misalkan pada awal tahun pesan sebanyak 2.500, kemudian 2.500 itu akan habis pada bulan yang ketiga,
Sehingga pada bulan yang ketiga di sini pesan lagi sebanyak 2.500. Kemudian akan habis pada bulan yang ke-6. Kemudian pesan lagi dan akan habis pada bulan yang ke-9. Kalau kita menggunakan alternatif solusi seperti ini, maka bisa dihitung besarnya total biaya persediaan. Yang pertama, biaya pembelian sebesar 100 juta yang diperoleh dari jumlah unit yang dibeli selama 1 tahun dikalikan dengan harga pembelian per unitnya. Kemudian karena dalam 1 tahun itu melakukan 4 kali pemesanan, maka biaya pesannya sebesar 4 juta. Kemudian biaya simpannya itu sebesar 2,5 juta. 2,5 juta itu diperoleh dari biaya simpan per unit per tahun dikalikan dengan rata-rata inventorinya. Di sini rata-rata inventorinya itu nilainya sebesar Q per 2. Q-nya itu sebesar 2.500. Jadi rata-rata inventori selama 1 tahun itu nilainya sebesar 2.500 per 2. Kenapa rata-rata inventorinya di sini sebesar Q per 2? Jadi rata-rata inventori ini itu diperoleh dari inventori atau persediaan maksimum ditambah dengan inventori minimumnya. Kemudian dibagi 2. Inventori maksimumnya yaitu sebesar 2.500. Kemudian inventori minimumnya itu sebesar 0. Jadi gambar segitiga ini menggambarkan pergerakan inventori maksimum ke inventori minimumnya. Inventori minimum 0 berarti di sini inventorinya atau persediaannya itu habis. Inventori maksimum sebesar 2.500 itu adalah inventori ketika barangnya baru pertama kali datang dari suppliernya. Kalau dibandingkan dari berbagai macam alternatif solusi tadi, tentunya tiap kali pesan dengan jumlah yang berbeda itu akan memberikan implikasi total biaya yang berbeda pula. Di sini kita lihat ternyata total biayanya di sini ada polanya. Dan pola-pola ini bisa kita gambarkan dalam bentuk kurva. Dari tabel ilustrasi biaya pada slide sebelumnya, di sini kita bisa mempelajari pola-polanya. Yang pertama adalah pola dari biaya pemesanannya. Ketika tiap kali pesan dengan jumlah yang besar, maka akan menyebabkan frekuensi pemesanannya itu menjadi lebih sedikit. Sehingga biaya pesannya itu juga akan semakin kecil. Jadi hubungan antara biaya pesan dengan jumlah pesannya adalah semakin banyak jumlah pesannya, maka biaya pesannya itu akan semakin kecil, karena frekuensi pemesanannya akan menjadi semakin jarang. Sedangkan pola dari biaya simpan, ini berbanding lurus dengan jumlah yang dipesan. Ketika jumlah yang dipesan itu semakin besar, maka biaya simpannya itu akan semakin tinggi. Sedangkan total biaya itu adalah merupakan penjumlahan dari biaya simpan ditambah dengan biaya pesan. Pola dari total biaya itu di sini membentuk pola kurva parabola.
Jadi pada awalnya di sini biayanya tinggi, kemudian turun, kemudian naik lagi. Dan untuk mencari biaya persediaan yang paling optimal atau yang paling minimum, maka kita perlu mencari jumlah pemesanan yang optimum, yang nantinya akan kita cari. Jadi ini adalah asumsi-asumsi yang digunakan dalam model economic order quantity untuk kasus yang deterministik tadi. Jadi kalau deterministik di sini permintaannya itu diketahui secara pasti, kemudian permintaannya kontinu sepanjang waktu dan nilainya itu tetap. Kemudian di sini juga ada asumsi-asumsi yang lainnya juga. Dari asumsi tadi selanjutnya bisa diilustrasikan gambaran model economic order quantity untuk kasus yang deterministik. Karena permintaannya di sini terjadi sepanjang tahun dengan kecepatan yang sama, maka persediaannya dari waktu ke waktu itu juga akan turun dengan kecepatan yang konstan. Sehingga penurunan jumlah persediaan itu digambarkan berupa garis lurus. Dan selanjutnya ketika persediaannya itu habis, maka pada saat itu juga akan dipenuhi, sehingga persediaannya itu akan langsung naik sejumlah Q atau sejumlah barang yang dipesan. Dan siklus ini itu akan terus terulang dengan pola yang sama di periode ke depannya. Position dan stock on hand serta stock on order. Kalau stock on hand itu adalah stok barang yang sudah diterima dan ada di gudang. Kalau stock on order itu barang yang sudah diorder tapi belum sampai ke tangan pemesannya. Pada permasalahan economic order quantity, selanjutnya kita bisa menentukan kriteria performansi yang merupakan total biaya dari biaya pesan dan biaya simpan. Dan ada juga variabel keputusan. Jadi seberapa besar total biaya yang ditanggung itu nantinya juga dipengaruhi oleh economic order quantity-nya atau jumlah barang yang dipesan. Dan barang yang dipesan itu dipengaruhi dari beberapa parameter, seperti harga barang, biaya pemesanan, dan juga biaya simpan. Jadi karena permintaannya bersifat konstan dan kontinu, maka kalau kita pesan sejumlah Q, maka pada kurun waktu tertentu, yang kita pesan itu akan habis dengan kecepatan yang sama. Kita bisa menghitung total biaya per siklus. Jadi total biaya per siklus di sini bisa merupakan total biaya per tahun. Dan total biaya per siklus itu merupakan penjumlahan dari biaya pembelian, biaya pesan, dan juga biaya simpan. Kita bisa membreakdown tiap-tiap komponen biaya tadi. Kalau biaya pembelian itu merupakan perkalian dari harga per unitnya dikalikan dengan total demand selama 1 tahun. Selanjutnya, biaya pesan merupakan biaya pesan dikalikan dengan jumlah pemesanan selama 1 tahun. Jadi jumlah pemesanan selama 1 tahun itu merupakan total demand selama 1 tahun dibagi dengan jumlah tiap kali pemesanan. Sedangkan biaya simpan merupakan perkalian antara biaya simpan per unit per periode dikalikan dengan rata-rata persediaannya.
rata-rata persediaannya itu diperoleh dari Q per 2, di mana Q adalah jumlah tiap kali pemesanan. Komponen biaya tadi bisa dikelompokkan menjadi fixed cost dan variable cost. Fixed cost itu biayanya, nilainya tidak tergantung dari jumlah tiap kali pemesanan. Yang masuk ke dalam fixed cost itu adalah biaya pembelian. Kan biaya pembelian selama 1 tahun itu tidak akan mengalami perubahan selama harga belinya tetap dan juga demand-nya tidak mengalami perubahan. Sedangkan yang masuk ke dalam variable cost itu ada biaya pesan. Jadi besarnya biaya pesan itu kan berubah-ubah tergantung dari berapa jumlah tiap kali pemesanan, yaitu seberapa besar Q-nya. Kemudian variable cost-nya itu juga ada biaya simpan. Biaya simpan itu besar kecilnya tergantung dari rata-rata persediaannya. Rata-rata persediaan itu dipengaruhi oleh nilai Q atau dipengaruhi juga dari seberapa banyak jumlah tiap kali pemesanan. Untuk memperoleh nilai optimal dari total biaya persediaan itu diperoleh dengan menurunkan rumus total biaya diturunkan terhadap Q sama dengan 0. Dan dari proses penurunan ini diperoleh Q atau jumlah pemesanan yang paling optimum itu merupakan fungsi dari biaya pesan, demand, dan juga biaya simpan. Kalau kita sudah mengetahui jumlah pemesanan yang paling optimum, selanjutnya bisa diketahui panjang siklusnya. Panjang siklus ini menunjukkan tiap berapa lama harus dilakukan pemesanan kembali. Panjangnya siklus ini merupakan nilai dari Q0 atau jumlah pemesanan yang paling optimum dibagi dengan total demand selama 1 tahun. Dari Q optimal yang diperoleh pada slide sebelumnya, selanjutnya juga bisa dihitung berapakah variable cost-nya yang paling optimum. Variable cost yang paling optimum itu diperoleh dengan substitusi Q0 ke dalam formula variable cost-nya. Jadi ini adalah variable cost-nya yang paling optimum. Variable cost di sini merupakan penjumlahan dari biaya pesan dan juga biaya simpan. Dan ini adalah total biaya secara keseluruhan yang merupakan penjumlahan dari fixed cost dengan variable cost. Fixed cost di sini merupakan biaya pembelian, dan kemudian variable cost-nya merupakan penjumlahan biaya pesan dan juga biaya simpan. Gambar ini menunjukkan hubungan antara tiap-tiap komponen biaya dikaitkan dengan order quantity-nya. Jadi semakin tinggi order quantity, biaya simpannya semakin naik, tetapi biaya pesannya semakin menurun. Sedangkan kalau dikaitkan dengan biaya pembelian itu tidak dipengaruhi oleh order quantity. Berikut merupakan contoh soal yang akan diselesaikan dengan menggunakan economic order quantity. Misalkan perusahaan membeli 6.000 unit item tiap tahun dengan harga $30 per unit, biaya pesan $125, dan biaya simpan $6 per unit per tahun.
Jadi satuan biaya simpan itu adalah per unit per periode. Periodenya bisa menggunakan tahun ataupun bisa menggunakan periode yang lainnya. Jadi jangan sampai lupa Anda bahwa biaya simpan itu satuannya adalah dolar per unit per periode. Dengan menggunakan rumus economic order quantity dan dengan memasukkan biaya pesan dan biaya simpan serta permintaan selama 1 tahun, maka yang paling optimum tiap kali melakukan pemesanan itu sebesar 500 unit. Kalau tiap kali pesan sebesar 500 unit, maka interval pemesanannya itu terjadi tiap 1 bulan sekali. Sehingga dalam 1 tahun itu melakukan pemesanan sebanyak 12 kali. Dari sini kemudian kita bisa menghitung total cost-nya. Total cost terdiri dari biaya pembelian. Biaya pembelian berarti di sini perkalian antara harga beli per unitnya dikalikan dengan permintaan selama setahun. Dan kemudian di sini ada variable cost-nya. Variable cost merupakan penjumlahan antara biaya pesan ditambah dengan biaya simpannya. Kalau biaya pesannya sebesar 125 dolar per sekali pesan, dikalikan dengan frekuensi pemesanannya sebanyak 12 kali. Kalau biaya simpannya merupakan perkalian antara biaya simpan per unit per tahunnya sebesar 6 dolar dikalikan dengan rata-rata persediaannya. Rata-rata persediaannya itu sebesar Q per 2. Kalau di total, antara biaya pesan dan juga biaya simpan itu totalnya menjadi 3.000 dolar per tahun. Selanjutnya, bagaimana kalau asumsi yang ada dalam model EOQ tadi itu beberapa asumsinya direlaksasi. Misalkan lead time-nya yang pada awalnya itu bernilai 0 menjadi bernilai positif. Kemudian bagaimana jika harganya itu mengalami perubahan? Terus kemudian bagaimana jika misalkan kedatangannya itu tidak langsung sekaligus tapi secara bertahap. Jadi dengan adanya perubahan-perubahan asumsi tersebut nantinya akan menghasilkan model yang baru lagi. Lead time merupakan waktu tunggu yang dibutuhkan untuk menunggu dari barang yang dipesan sampai dengan barang itu datang. Hampir nggak ada lead time itu bernilai 0. Lead time ya kan biasanya pasti bernilai positif. Dan untuk kasus lead time itu ada juga lead time yang nilainya itu kurang dari waktu siklusnya. Contohnya misalkan ketika kita melakukan pemesanan barang itu tiap 3 bulan sekali. Dan lead time pemesanan barangnya itu sebesar 1 bulan. Berarti kalau kasus seperti itu, lead time-nya itu lebih kecil daripada waktu siklusnya. Tapi ada juga yang kondisinya kebalikannya. Kalau misalkan pemesanan barang itu dilakukan tiap 3 bulan, tetapi lead time pemesanannya itu sebesar 4 bulan. Ketika kondisinya berbeda, maka di sini kapan harus menentukan pemesanannya itu juga membutuhkan perhitungan yang berbeda pula. Jika lead time nilainya kurang dari waktu siklus, maka waktu pemesanan itu dilakukan sebelum persediaan habis. Sehingga ketika barang itu datang,
barangnya langsung mengisi kekosongan stok yang sudah waktunya habis. Ketika lead time-nya tidak sama dengan 0, maka muncul istilah reorder point atau titik pemesanan kembali. Reorder point itu nilainya diperoleh dari besarnya lead time dikalikan dengan besarnya demand per satuan waktunya. Selanjutnya, jika lead time itu nilainya lebih besar daripada waktu siklusnya, misalkan waktu siklus tiap kali pemesanan dilakukan tiap 3 bulan, tetapi lead time pemesanannya itu 4 bulan, maka reorder point-nya itu diartikan sebagai stock on position. Artinya, reorder point-nya itu mempertimbangkan order sebelumnya yang belum datang. Bukan hanya mempertimbangkan stock on hand yang dimiliki di gudang. Berikut merupakan rumus untuk menghitung reorder point jika lead time-nya itu lebih melebihi dari waktu siklus pemesanannya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Misalkan di sini ada sebuah item di mana permintaan per tahunnya sebesar 1.200 unit atau ekuivalen dengan 100 per bulan. Kemudian biaya pesannya sebesar $16 per sekali pesan dan biaya simpannya $0,24 per unit per tahun. Oke. Dari sini kita bisa menghitung jumlah pemesanan yang paling optimum tiap kali pesan, yaitu sebesar 400 unit. Kemudian kita juga bisa menghitung waktu siklus atau tiap kali pemesanan dilakukan sebesar atau selama 4 bulan sekali. Berarti 1 tahun dilakukan pemesanan sebanyak 3 kali. Terus kemudian berapakah reorder point-nya atau titik pemesanan kembali jika lead time-nya itu 3 bulan. Jika lead time-nya 3 bulan berarti lead time-nya kan lebih kecil daripada waktu siklusnya yang sebesar 4 bulan. Maka kita bisa menghitung reorder point-nya itu sebesar 300 yang merupakan perkalian antara lead time dikalikan dengan demand per bulannya. Lead time-nya 3 bulan, demand per bulannya 100 unit per bulan. Jadi ketika lead time-nya 3 bulan, maka ketika persediaan yang dimiliki itu tersisa 300, maka harus melakukan pemesanan sebanyak 400. Dan 400 itu akan datang 3 bulan berikutnya. Oke. Terus kemudian bagaimana jika lead time-nya itu melebihi dari waktu siklusnya? Bagaimana kalau lead time-nya di sini 9 bulan, padahal di sini waktu siklus pemesanannya itu 4 bulan? Maka penentuan reorder point-nya itu juga berbeda. Penentuan reorder point-nya yaitu lead time dikalikan dengan demand. Jadi di sini lead time-nya itu 9 bulan, kemudian lead time-nya demand-nya itu 100 per bulan. Kemudian dikurangi dengan N dikalikan dengan Q optimum. Q optimumnya di sini 400. Kemudian N-nya di sini merupakan bilangan integer terkecil yang merupakan pembagian antara lead time dibagi dengan waktu siklus. Lead time-nya 9, waktu siklusnya 4. Berarti bilangan integer terkecil hasil pembagiannya yaitu sebesar 2. Sehingga ketemu reorder point-nya 900 dikurangi dengan 800 menjadi 100. Jadi ketika lead time-nya 9 bulan, maka ketika persediaannya itu tersisa 100 unit,
maka itu harus melakukan pemesanan kembali sebanyak 400. Dengan cara yang sama juga bisa dihitung reorder point-nya ketika lead time-nya itu sebesar 18 bulan. Economic order quantity juga bisa dikembangkan dengan adanya diskon untuk biaya pembelian. Ketika diberlakukan diskon untuk pembelian dengan jumlah tertentu, maka akan berdampak terhadap jumlah pemesanan yang optimal. Untuk menentukan jumlah pemesanan yang optimal dengan adanya diskon, maka holding cost-nya atau biaya simpannya itu perlu diekivalenkan menjadi interest rate dikalikan dengan biaya pembelian per unitnya. Sehingga ketika harga per unitnya berbeda, maka otomatis biaya simpannya itu juga akan menyesuaikan dengan harga belinya tadi. Oke, berikut merupakan ilustrasi ketika ada 4 pilihan harga. Jadi ketika ada 4 pilihan harga, maka tiap-tiap pilihan harga ini mempunyai range berlaku. Misalkan ketika membeli dengan jumlah antara 0 sampai dengan QA, maka ditetapkan harga pembelian per unitnya sebesar UC1. Tapi kalau range jumlah yang dipesan antara QA sampai dengan QB, maka diberlakukan harga yang lebih rendah lagi, yaitu UC2. Dan berikut merupakan flowchart bagaimana cara menentukan total biaya yang paling optimum ketika diberlakukan penawaran diskon untuk tiap-tiap jumlah pembelian dengan angka yang berbeda. Oke, nanti lebih jelasnya kita bisa masuk ke contoh soalnya. Misalkan permintaan sebuah item per tahun itu sebesar 2000 unit, kemudian biaya per sekali pesan $10, dan biaya simpannya sebesar 40% dari harga per unitnya. Jadi di sini biaya simpannya itu nantinya mengikuti dari harga per unitnya. Jika pemesanannya itu jumlahnya di bawah 500, maka dikenakan harga per unit sebesar $1. Tapi kalau jumlah tiap kali pesannya itu volumenya lebih tinggi, yaitu antara 500 sampai dengan 999, maka akan dikenakan diskon. Sehingga harga per unitnya menjadi lebih murah, yaitu $0,8. Dan ketika tiap kali pesan itu dengan jumlah pesan yang lebih besar, yaitu di atasnya 1000, maka akan diberikan diskon lebih besar lagi, sehingga biaya per unitnya itu menjadi $0,6. Dan pertanyaannya adalah, dengan penawaran harga seperti ini, kira-kira yang paling optimal dari sisi total biaya itu kira-kira pesannya jumlahnya berapa per tiap kali pesan. Untuk mengetahui berapakah jumlah pemesanan yang paling optimal agar total biayanya paling minimum, kita perlu mengecek satu persatu untuk tiap penawaran harganya. Yang pertama, ketika harga yang ditawarkan sebesar $0,6 per unit, ini berlaku jika pembeliannya 1000 atau di atasnya 1000. Pertama kita menghitung economic order quantity-nya. Jadi kita masukkan biaya pesannya 10, kemudian demand setahunnya 2000, kemudian juga kita masukkan biaya
simpannya. Biaya simpannya merupakan perkalian dari fraksi biaya simpan, yaitu sebesar 40% dikalikan dengan biaya pembelian per unitnya $0,6. Dan dengan rumus EOQ ini, ya kan, ditemukan bahwa jumlah pemesanan yang paling optimum itu ketemu 408. Kemudian 408 ini kita kaitkan dengan penawaran harganya. Oh, ternyata 408 itu dikatakan invalid karena dia tidak berada pada range di atasnya 1000. Sehingga kalau hasil dari perhitungan EOQ ini invalid, maka langkah berikutnya memilih total biaya pada titik batas biaya terendah. Jadi ketika $0,6 itu berlaku ketika pemesanannya 1000 atau lebih, maka titik biaya terendahnya itu terjadi pada titik ketika pesannya sebanyak 1000 unit. Ketika pesannya sebanyak 1000 unit, di sini kita masukkan ke dalam komponen total biayanya untuk menghitung biaya pesan dan juga biaya simpan, dan ketemu kalau misalkan kita mau beli dengan harga $0,6 per unit, maka pembeliannya itu yang paling optimum sebesar 1000 unit, dan nanti ketemu total biayanya sebesar $1.340 per tahun. Oke. Terus kemudian selanjutnya kita cek kondisi yang kedua. Pada kondisi yang kedua, di sini ditawarkan harga per unitnya $0,8. Tapi harga tersebut berlaku ketika pemesanannya antara 500 sampai 1000. Kemudian kita cek pakai economic order quantity. Ternyata dengan harga $0,8 per unit, EOQ-nya ketemu 353. Dan ini juga invalid karena EOQ-nya tidak terletak di antara 500 sampai dengan 1000. Sehingga pada kondisi yang kedua ini bisa dipilih pemesanannya dengan biaya terendah, yaitu ketika pesan sebanyak 500. Pada kondisi yang kedua tadi, ketika pesan sebanyak 500 yang merupakan jumlah pemesanan yang menghasilkan biaya terendah, maka diperoleh total biaya yang paling optimum per tahunnya sebesar 1.720. Dan kemudian yang terakhir kita mengecek ketika penawaran harganya itu $1 per unit, tapi ini berlaku jika jumlah yang dipesan kurang dari 500. Kita hitung economic order quantity-nya ketemu 316. Dan ini artinya valid. Jadi EOQ-nya di sini valid karena dia masuk pada range kurang dari 500. Maka kebijakan order yang digunakan ketika beli dengan harga $1 per unit, maka jumlah pemesanan yang paling optimum itu sebesar 316. Ketika pesan per sekali pesan sebesar 316, maka total biaya per tahunnya itu ketemu $2.126. Dari ketiga penawaran harga tadi, kemudian kita bisa membandingkan. Dan ini perbandingannya kita ilustrasikan dalam bentuk grafik. Pertama tadi, ketika harga yang ditawarkan itu $1 per unit, itu kan berlaku ketika yang dipesan itu di bawahnya 500.
Dan ketika harganya $1 per unit, maka total biaya yang paling optimum itu diperoleh ketika per sekali pesan sebesar 316 dan total biaya per tahunnya ketemu 2.126. Terus kemudian ketika harga yang ditawarkan $0,8 per unit, maka kondisi itu kan berlaku ketika yang dipesan antara 500 sampai dengan 1000. Dan kita sudah menghitung EOQ-nya, ketika harganya $0,8, EOQ-nya itu ketemu 353. 353 itu tidak terletak antara 500 sampai dengan 1000, sehingga dikatakan invalid. Karena invalid, maka dipilih pada batas biaya terendah. Batas biaya terendah di sini ketika pesannya itu per sekali pesan sejumlah 500. Dan ketika per sekali pesan sejumlah 500, maka ketemu total biaya selama 1 tahun sebesar 1.720. Dan kemudian yang terakhir ketika harga yang ditawarkan sebesar $0,6 per unit, itu berlaku jika yang dibeli per sekali pesan sebanyak 1000 atau 1000 ke atas. Sebelumnya sudah dihitung EOQ-nya. EOQ-nya di sini ketemu 408, ternyata invalid karena tidak terletak pada range 1000 ke atas. Karena invalid, maka dihitung dari biaya terendahnya, yaitu ketika pesan pada batas yang paling bawah, yaitu 1000. Ketika harganya $0,6 per unit, kemudian per sekali pesan sebanyak 1000, maka ketemu total biaya per tahunnya 1.340. Sehingga dari 3 penawaran harga ini, maka kalau tujuannya adalah untuk mencari total biaya yang paling optimum, maka keputusannya adalah melakukan pemesanan dengan tiap kali pemesanan sebanyak 1000 unit, dan itu akan dikenakan harga per unit sebesar $0,6 per unit, sehingga nantinya total biaya yang ditanggung per tahun itu menjadi yang paling murah jika dibandingkan dengan penawaran yang lainnya. Jadi ini yang dipilih. Selanjutnya model dasar dari economic order quantity tadi, asumsi laju kedatangannya ini juga bisa dirubah lagi. Jadi kalau pada awalnya kedatangan pesanan itu langsung sekaligus, kemudian asumsi tersebut bisa dirubah menjadi bagaimana kalau kedatangan pesanannya tidak terjadi serentak, tetapi di sini terjadi secara uniform. Jadi dengan adanya perubahan kedatangan pesanan, maka model EOQ tadi itu berubah menjadi Economic Production Quantity atau Economic Manufacturing Quantity. Model Economic Production Quantity tadi itu biasanya digunakan oleh perusahaan manufaktur dengan tujuan untuk meminimumkan total biaya, yang merupakan penjumlahan dari biaya setup dan juga biaya simpan. Jadi tujuan dari Economic Production Quantity itu untuk menentukan ukuran batch produksi yang ekonomis. Jadi sekali produksi itu kira-kira jumlahnya berapa agar menghasilkan total biaya yang paling minimum. Di model Economic Production Quantity ini,
asumsi pada EOQ yang pada awalnya barang itu tiba secara serentak, kemudian di Economic Production Quantity itu dirubah menjadi barangnya itu datang secara bertahap dengan laju tertentu. Dan di sini diasumsikan bahwa laju produksinya itu selalu lebih tinggi daripada laju demand-nya, agar tidak terjadi yang namanya kekurangan persediaan. Kalau diilustrasikan secara grafik, ini adalah ilustrasi dari Economic Production Quantity. Di sini ada laju produksi P. P ini adalah laju produksi, dan laju produksi ini diasumsikan selalu lebih besar daripada laju demand-nya. Jadi pada awalnya produksi akan berjalan dengan laju P, kemudian selama produksi berjalan itu juga ada permintaan. Jadi permintaan itu juga terjadi ketika laju produksi sudah mulai berjalan. Karena laju produksinya itu lebih besar daripada demand-nya, maka pada waktu yang telah ditentukan, ketika diperkirakan stoknya itu sudah memenuhi ukuran batch yang telah ditentukan, maka produksi akan berhenti. Maka pada titik ini, produksi itu berhenti karena sudah memenuhi ukuran batch produksi yang telah ditentukan. Dan kemudian produksi akan idle atau stop sementara, dan nanti ketika sudah diperkirakan barang persediaannya itu habis, maka pada titik yang telah ditentukan, maka di sini produksi itu akan dimulai lagi. Dan kemudian produksi berjalan dengan kecepatan tertentu, kemudian setelah mencapai ukuran batch produksi yang telah ditentukan, maka akan berhenti, dan kemudian sisa persediaannya akan digunakan untuk memenuhi permintaan yang ada. Jadi interval waktu kapan dimulainya produksi itu misalkan disimbolkan dengan T. Ini waktu siklusnya, waktu antar dimulainya produksi. Dan tiap interval T ini dibagi menjadi dua interval waktu lagi. Interval waktu PT itu adalah interval waktu di mana produksinya berjalan. Kemudian interval DT itu merupakan interval di mana produksinya berhenti. Dan untuk memenuhi demand itu menggunakan persediaan sebelumnya yang sudah dikumpulkan. Ketika tingkat produksi itu lebih besar daripada tingkat demand, maka setelah produksi berjalan pada kurun waktu TP, di sini ukuran batch yang telah ditentukan itu sudah tercapai, sehingga produksinya di sini berhenti. Ketika sudah mencapai waktu TP, maka ini berarti merupakan level inventory maksimumnya, atau inventory yang jumlahnya paling banyak. Kemudian baru seiring dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan inventorinya akan semakin berkurang dan akan habis. Inventory maksimum ini nantinya diperlukan untuk menentukan rata-rata persediaan. Jadi rata-rata persediaan nantinya bisa digunakan untuk menentukan besarnya biaya simpan.
Total biaya pada Economic Production Quantity itu terdiri dari biaya setup dan juga biaya simpan. Kalau biaya setup-nya itu merupakan perkalian antara biaya per kali setup dikalikan dengan banyaknya setup selama 1 tahun. Banyaknya setup itu diperoleh dari annual demand atau demand selama setahun dibagi dengan ukuran batch tiap kali produksi yang sebesar G. Kemudian kalau persediaan maksimumnya itu tadi kan merupakan persediaan yang diukur pada waktu TP. Jadi TP itu waktu di mana produksi itu berhenti dan inventory maksimumnya itu sebesar P-D dikalikan dengan TP. Dan rata-rata persediaannya merupakan inventory maksimum dikurangi dengan inventory minimum. Inventory maksimumnya tadi merupakan inventory ketika produksinya itu tepat berhenti, yaitu pada waktu TP. Dan kemudian inventory minimumnya berarti ketika persediaannya itu habis atau sebesar 0. Rata-rata persediaan merupakan inventory maksimum dikurangi dengan inventory minimum dibagi 2. Dan ini diperoleh formulasi untuk rata-rata persediaannya. Dan biaya penyimpanannya merupakan perkalian antara biaya penyimpanan dikalikan dengan rata-rata persediaan. Untuk total biayanya merupakan penjumlahan dari fixed cost ditambah dengan variable cost. Fixed cost-nya yaitu total biaya produksinya selama 1 tahun. Kemudian variable cost-nya merupakan penjumlahan dari biaya setup ditambah dengan biaya simpan. Untuk menentukan economic production quantity yang paling optimum, dapat dicari dengan turunan pertama dari fungsi total biaya diturunkan terhadap Q sama dengan 0. Dan ini adalah formulasi dari economic production quantity yang nantinya menghasilkan total biaya yang paling optimum. Selanjutnya untuk mencari variable cost yang optimum dan juga total cost yang paling optimum, itu juga bisa dicari dengan substitusi Q optimum ke dalam formulasi total cost-nya. Kemudian juga bisa dicari panjang production run yang optimumnya, yaitu panjang siklus kapan tiap kali melakukan produksi. Dan juga bisa dihitung juga production reorder point-nya. Jadi kapan waktunya berproduksi, itu juga bisa dihitung production reorder point-nya. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan sebuah item permintaannya per tahun itu sebesar 20.000 unit. Misalkan 1 tahun diasumsikan ada sebanyak 250 hari kerja. Kemudian tingkat produksinya atau disimbolkan P itu sebesar 100 unit per hari. Kemudian untuk berproduksi itu membutuhkan lead time produksi sebanyak 4 hari. Kemudian biaya produksi per unitnya $50. Biaya simpan $10 per unit per tahun. Kemudian biaya setup sebesar $20 per running. Tentukan economic manufacturing quantity-nya. Jadi tentukan ukuran tiap kali produksi itu berapa jumlahnya agar total biayanya itu paling minimum. Oke. Pertama kita bisa menghitung demand per harinya.
Kalau demand per tahunnya 20.000, satu hari 250 hari kerja, maka demand per harinya itu sebanyak 80 unit. Kemudian kita juga bisa menghitung economic production quantity-nya dengan menggunakan persamaan ini. Kita masukkan biaya setup, kemudian kita masukkan demand-nya selama 1 tahun, dan juga biaya simpannya. Di sini demand-nya dengan biaya simpannya itu mestinya juga menggunakan periode yang sama. Kalau demand-nya pakai tahun, maka biaya simpannya itu juga harus per unit per tahun. Kemudian di sini kita masukkan tingkat produksi dan juga tingkat demand-nya. Di sini tingkat produksi dan tingkat demand-nya itu juga harus menggunakan periode yang sama pula. Kalau tingkat produksinya itu menggunakan satuan unit per hari, yaitu 100 unit per hari, maka tingkat demand-nya itu juga harus menggunakan satuan unit per hari juga. Di sini ketemu economic production quantity-nya. Jadi sekali produksi itu yang paling optimum untuk total biayanya itu sebesar 632 unit. Jadi ukuran batch produksinya itu sebesar 632 unit. Dan dalam 1 tahun berarti ada sebanyak 31 atau dibulatkan ada sebanyak 32 kali produksi berjalan. Jadi ada sebanyak 32 kali setup. Dan ketika lead time produksinya sebanyak 4 hari, maka ada yang namanya reorder production. Jadi produksinya itu harus dimulai sebelum persediaannya itu habis. Dan kapan produksinya dimulai itu ketika persediaannya mencapai 320. Jadi ketika persediaannya di sini mencapai 320, maka produksi itu harus dimulai agar nantinya tidak mengalami kehabisan barang. Dan dari nilai economic production quantity tadi, selanjutnya juga bisa diestimasikan total biaya yang harus ditanggung selama 1 tahun. Ini bisa dihitung, ya kan, dan merupakan penjumlahan dari semua total biaya, baik biaya produksi, biaya setup, maupun biaya simpan. Kekurangan barang itu bisa juga terjadi. Kekurangan barang terjadi jika persediaan yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Ketika persediaannya di sini tidak mencukupi, maka ada 2 kemungkinan kejadian yang bisa terjadi. Kejadian yang pertama yaitu loss sale. Jadi konsumennya tidak jadi beli, konsumennya lebih memilih membeli ke perusahaan lain, sehingga perusahaan itu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan karena konsumennya nggak jadi order. Kemudian yang kedua itu back order. Pada kasus back order, konsumen bersedia menunggu sampai barang itu datang. Pada kasus back order biasanya terjadi ketika konsumen tidak punya pilihan lain. Dia tidak punya pilihan lain untuk membeli di perusahaan yang menyediakan barang yang sama. Dan kebetulan barangnya tidak ada barang yang bisa mensubstitusi barang yang ia beli. Sehingga mau nggak mau di sini konsumen bersedia menunggu. Atau bisa juga di sini konsumennya memang cukup loyal terhadap perusahaan tersebut. Pada kasus back order, perusahaan tetap memenuhi permintaan dari konsumen, tetapi pemenuhannya itu tidak tepat waktu, tapi telat.
Dan di sini perusahaan mengeluarkan biaya-biaya tambahan untuk mempercepat agar barangnya itu cepat sampai ke konsumen. Baik lost sale maupun back order, keduanya dapat dihitung biayanya berdasarkan biaya per unit kekurangan ataupun berdasarkan biaya setiap kali terjadi kekurangan. Tergantung dari kasus yang dihadapi. Gambar ini mengilustrasikan model economic order quantity dengan shortage atau kekurangan persediaan. Di sini ada key itu adalah jumlah tiap kali melakukan pemesanan. Pada model EOQ ini diasumsikan tiap kali barang datang itu langsung sekaligus datang sebesar key. Selanjutnya ada D. D adalah demand. Jadi laju permintaan dari konsumen nilainya sudah diketahui dengan laju yang konstan. Sehingga laju permintaannya kalau digambarkan berupa garis lurus. Selanjutnya ada T. T ini adalah waktu siklus antar pemesanan. T ini daerahnya dibagi lagi menjadi dua. T1 adalah periode di mana permintaan dari konsumen bisa dipenuhi dari persediaan yang ada. Selanjutnya ada T2. T2 ini adalah periode di mana permintaan dari konsumen itu tidak bisa dipenuhi karena persediaannya itu sudah habis. Jadi periode T2 itu dimulai dari ketika persediaannya itu habis sampai dengan persediaannya terisi kembali. Selama kurun waktu T2, shortage yang terjadi itu sebesar S. Dan ketika persediaannya disuplai lagi sebesar Q, maka persediaan yang dimiliki oleh perusahaan itu akan berjumlah sebesar Q min S. Kenapa seperti itu? Karena ketika barang datang sejumlah Q, maka sebagian barang yang datang itu langsung digunakan untuk memenuhi kekurangan stok karena adanya permintaan konsumen yang tidak bisa dipenuhi pada periode T2. Jadi di model economic order quantity dengan adanya shortage, inventory maksimumnya itu sebesar Q min S. Pada kasus di mana terjadi shortage atau kekurangan persediaan, maka komponen biayanya itu ketambahan satu komponen biaya lagi, yaitu biaya shortage atau biaya kekurangan persediaan. Kita bisa menghitung tiap-tiap komponen ini untuk mencari total biaya persediaannya. Pada kasus back order, di mana konsumen bersedia menunggu sampai barangnya itu datang, maka kita bisa menghitung total cost-nya. Yang pertama di sini ada biaya pembelian, kemudian ada biaya pemesanan, selanjutnya ada biaya simpan. Biaya simpan merupakan perkalian dari biaya simpan per unit per periode dikalikan dengan rata-rata persediaannya. Dari slide sebelumnya tadi, kita mengetahui bahwa rata-rata persediaan itu merupakan inventory maksimum ditambah dengan inventory minimum dibagi dengan 2. Inventory maksimumnya itu sebesar Q min S. Sedangkan inventory minimumnya itu sama dengan 0. Untuk komponen biaya kekurangan merupakan perkalian dari biaya kekurangan dikalikan dengan rata-rata kekurangannya. S dikalikan dengan T2 dibagi 2, ini adalah rata-rata kekurangannya.
Total biaya per siklus bisa kita hitung. Total biaya per siklus merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk satu siklus pemesanan. Terdiri dari biaya pembelian untuk satu siklus pemesanan ditambah dengan biaya pesan untuk satu siklus, berarti di sini pemesanannya sebanyak 1 kali. Ditambah dengan biaya simpan yang merupakan perkalian dari biaya simpan dikalikan dengan rata-rata persediaan per siklus, ditambah dengan biaya kekurangan untuk satu siklus. Pada gambar ilustrasi pada slide sebelumnya, diketahui bahwa T1 itu adalah periode di mana permintaan konsumen itu bisa dipenuhi dari persediaan yang ada. Sedangkan T2 itu adalah periode di mana permintaan dari konsumen tidak bisa dipenuhi, atau dengan kata lain T2 itu adalah periode di mana terjadi shortage. Sehingga selanjutnya kita bisa mengetahui formulasi untuk total biaya per siklusnya sebagaimana tertulis, yaitu ada 3 komponen utama: biaya pembelian, kemudian biaya pesan, biaya simpan, dan juga biaya kekurangan persediaan. Setelah mengetahui total biaya per siklus, selanjutnya kita juga bisa menghitung total biaya per unit waktu. Misalkan total biaya per tahun. Total biaya per unit waktu ini merupakan penjumlahan total biaya yang dikeluarkan selama periode waktu yang telah ditentukan. Misalkan kalau 1 tahun terjadi 4 siklus, maka total biaya dalam 1 tahun itu merupakan total biaya dari keempat siklus tersebut. Kita lihat bahwa total biaya ini mempunyai 2 variabel, yaitu variabel Q yang merupakan jumlah pemesanan dan juga variabel S yang menunjukkan jumlah kekurangan. Seberapa besar total biaya yang dikeluarkan itu tergantung dari nilai Q dan tergantung dari nilai S. Besarnya total biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan itu besarnya dipengaruhi dari 2 variabel, yaitu variabel Q yang menunjukkan jumlah pemesanan dan juga variabel S yang menunjukkan jumlah kekurangan persediaan. Untuk mencari berapakah nilai Q atau jumlah pemesanan yang paling optimum yang nantinya akan meminimumkan biaya, caranya bisa diperoleh dengan menurunkan fungsi dari total cost-nya diturunkan terhadap Q sama dengan 0. Hasil turunannya ini akan menghasilkan nilai Q yang paling optimal. Jadi kalau ingin total biayanya paling kecil, maka tiap kali pesan itu sebesar Q 0. Selanjutnya, karena kasus ini itu juga melibatkan back order atau kekurangan persediaan, maka berapakah kekurangan persediaan yang mengoptimumkan total biayanya itu juga bisa dicari. Jumlah kekurangan persediaan yang paling optimum itu bisa dicari dengan menurunkan persamaan total cost-nya diturunkan terhadap variabel S. S itu menunjukkan variabel kekurangan persediaannya, diturunkan sama dengan 0. Dan hasilnya nantinya kita bisa mengetahui berapakah jumlah kekurangan yang paling optimum. Total biaya ketika diturunkan terhadap variabel S akan menghasilkan nilai S yang paling optimal. S yang paling optimal ini menunjukkan jumlah back order yang paling optimal. Ketika back order yang diizinkan itu sebesar S0, maka akan menghasilkan total biaya yang paling kecil. Ini adalah contoh EOQ dengan adanya back order. Permintaan sebuah item nilainya konstan sebesar 100 unit per bulan.
harganya $50 per item, ongkos pesannya $50 per sekali pesan, ongkos simpannya 25% dari nilai barang per tahun, sedangkan ongkos backordernya sebesar 40% dari nilai barang. Berdasarkan formulasi EOQ dengan backorder, maka kebijakan persediaan yang paling optimal per sekali pesan itu sebesar 125 unit. Sedangkan jumlah backorder yang diizinkan itu sebanyak 48 unit. Dari jumlah pemesanan optimum dan dari jumlah backorder yang optimum, selanjutnya bisa diketahui periode T1, yaitu periode di mana permintaan konsumen masih bisa dipenuhi dari persediaan yang ada. Dan periode itu terjadi selama 3,3 minggu. Selanjutnya juga bisa dihitung T2. T2 adalah periode waktu di mana terjadi backorder. T2-nya di sini sebesar 2,1 minggu. Artinya adalah backorder itu akan terjadi dalam kurun waktu 2,1 minggu. Demikian materi pada pertemuan yang kedua. Untuk pertemuan berikutnya, pada pertemuan yang ketiga akan dipelajari tentang persediaan independen demand untuk model probabilistik.